Desa hanya sebagai tempat tinggal belaka, sekarang berubah. Desa harus mampu untuk menjadi pusat ekonomi masyarakat. Bisa mampu sebagai tempat peningkatan aktivitas seni budaya. Bukan harus bisa menjadi tempat edukasi. Dinas pariwisata nemuin saya di kantor itu. Pak, Lerep jadikan desa wisata. Saya nolak. Kenapa? Saya belum. Saya pantai nggak punya, candi nggak punya, pemandangan juga nggak begitu bagus. Jadikan desa wisata, apa yang bisa saya banggakan kan itu? Lah nak kok yang ngono kuwi kan yang nggonku wis sudah ada gitu. Yo iso, oke, saya jadi desa wisata kan itu. Ini awalnya dari problem malah ya. Iya, dari problem malah jadi potensi iya, yang ya, kita kan besar ya. Terus punya taktik. Kalau ada masalah, itu akan kita rubah jadi berkah. Setiap desa wisata itu punya kekhasan sendiri ya. Kayak ini kalau khusus untuk Arab ini dusun-dusunnya sendiri sudah dia punya potensi yang luar biasa dijadikan satu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Parlemen Berita Jateng.tv dan kita masih di Selasar DPRD Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang seperti yang kita tahu kaya akan destinasi wisata, termasuk desa-desa wisatanya. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan membahas soal potensi desa wisata di Kabupaten Semarang dan sudah bersama saya narasumber kita, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang Pak Umar Sujadi, terus Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Bu Wiwin Sulistyawati. Selamat sore Bu. Dan Kepala Desa Lerep Pak Sumaryadi. Selamat sore. Oke, saya ke Bu Wiwin dulu nih Bu. Jadi kalau bicara potensi ini, Kabupaten Semarang potensi pariwisatanya sudah tidak diragukan lagi nih Bu. Kalau kita browsing wisata Semarang gitu ya, di internet itu justru yang muncul wisata-wisata di Kabupaten Semarang gitu kan, Bandungan, terus apa, termasuk desa-desa wisatanya. Nah, kabarnya ini jumlah desa wisata di Kabupaten Semarang ini termasuk yang terbanyak di Jawa Tengah mungkin, salah satu yang paling banyak. Tepatnya jumlahnya berapa Bu sekarang? Jadi desa wisata di Provinsi Jawa Tengah itu dari 856 saat ini, di Kabupaten Semarang sendiri ada 85. Ya, 85 itu yang maju sudah 9, kemudian yang berkembang itu 34, yang sisanya masih rintisan. Nah, dari 85 itu daya tariknya apa aja yang ditonjolkan? Mereka punya ikonik sendiri-sendiri, mempunyai sesuai potensinya sendiri. Ada yang ada alamnya, ada juga atraksinya juga. Jadi masing-masing punya keunikan tersendiri. Jadi itu kalau yang pasti bahwa destinasi wisata, ini desa wisata itu menjadi sebuah destinasi wisata ya. Destinasi wisata itu dari dia potensinya yang ada, terus mau dikembangkan seperti apa, dari masyarakatnya itu mau dipilih seperti apa. Contoh yang sudah ada ya, yang ada di samping saya ini gitu ya. Ini Arab ini salah satu desa wisata kita yang sudah punya kayak 19 meraih, ada mungkin sampai saat ini ada 19 atau 20 kejuaraan sampai ya. Dan besok di tanggal besok baru mau berangkat ini. Iya, Darwisnya besok ya, yang dapat juara 2 nasional. Iya. Oke. Kemudian kalau tentu dinas kan punya target jumlah kunjungan wisatawan. Seberapa untuk tahun 2025 ini dan tahun-tahun sebelumnya seberapa besar kontribusi desa wisata ini? Kalau kontribusinya, kalau dibilang prosentasenya, kalau di kita kan per tahunnya itu targetnya 1 juta ya Mas, 1 juta. Jadi kalau kemarin itu di 4.500.000, tahun di 2023 3.800.000-an, di 2024 itu 4.500.000 sekian. Nah, targetnya 2025 kan gitu. Angkanya itu karena kalau mereka ini kan
ada yang kita itu menjadi sebuah paket wisata ya Mas. Itu jadi angka yang pastinya kan kalau nanti disebutkan di yang sini ternyata mereka kan ke desa wisata yang lain yang pasti memberi kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat karena itu bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mereka pasti kan orang main ke desa pasti juga makanya di situ ya juga bawa apa yang ada di situ untuk dibawa pulang dari hasil potensi di desa itu. Itu target tadi wisatawan Nusantara maupun mancanegara ya. Jadi Iya. dan kalau paket biasanya tidak hanya di satu tempat, jadi Tidak hanya di satu trip itu tempat. mungkin pindah-pindah tempat. Ya, nanti akan dijelaskan sama Pak Mariadi dia yang punya sama branding sama teman-teman. Baik. Saya ke Pak Umar ya. Pak Umar, kalau dari kacamata Dewan ini Pak, bagaimana geliat desa wisata di Kabupaten Semarang ini? Menurut saya, ini akhir-akhir ini geliatnya semakin menunjukkan peningkatan. Karena ini kesadaran masyarakat bahwa masyarakat sekarang sudah mulai berpikir cerdas. Yang dulu menganggap bahwa desa hanya sebagai tempat tinggal belaka, sekarang berubah. Desa harus mampu untuk menjadi pusat ekonomi masyarakat. Bisa mampu sebagai tempat peningkatan aktivitas seni budaya. Bukan harus bisa menjadi tempat edukasi. Karena itu sekarang dengan kesadaran itu, saya lihat di Kap Semarang itu mulai bermunculan. Yang dulu mungkin belum masuk ke dalam keputusan kabupaten sudah mulai daftar ingin jadi desa wisata. Ya. Karena apa? Ini peluang yang sangat luar biasa. Saya gambarkan bahwa di Kap Semarang itu lengkap. Ada wisata industri, bisa. Ada wisata religi, ada wisata alam autentik. Nah, juga ada wisata edukasi di desa. Nah, kalau masyarakat desa lewat para pemudanya, lewat Pokdalfnya itu giat, semangat, saya yakin ini peluang yang cukup besar desa untuk bisa mendatangkan para pengunjung wisatanya. Jadi selama ini kan saya lihat itu wisatawan itu masih terfokus pada wisatawan yang ada daerah-daerah yang iya. Sekarang tidak. Sudah desa perlu membuat brand-brand tersendiri. Misalkan saya pernah itu mencoba kita move-kan di medsos itu tentang desa wisata, tetapi ketika mereka berkunjung kecewa karena apa? Belum disiapkan. Ada homestay-nya, ya, ada tempat pembelajarannya. Jadi harapan kan ke depan lewat dinas pariwisata kita berani untuk memviralkan desa wisata setelah semuanya agak lengkap. Memang sangat seperti itu. Jadi pokoknya kami melihat bahwa ada antusiasme yang positif untuk desa untuk giat kepada desa wisata itu. Ya. Dan tentunya desa wisata ini menjadi destinasi alternatif mungkin. Di samping destinasi lain yang mainstream gitu. Nah, kalau bicara seberapa besar sih Pak dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi warga desa ini, keberadaan desa wisata? Yang sudah ada atau yang belum, pasti ada dampaknya. Gambaran saya belum pernah melihat secara nyata ya, tempatnya Pak Mariadi misalkan. Itu dengan adanya desa wisata, itu pasti akan bisa menggairahkan ekonomi desa. Contoh aja, UMKM. Ya. Ketika ada wisatawan yang datang, pasti mereka UMKM akan ikut merasakan, termasuk para pemilik homestay juga ikut merasakan. Dan saya pikir juga termasuk itu dampak ekonomi terhadap para pemuda dengan adanya pengelolaan wisata dengan baik, mereka tidak akan keluar daerah, pasti mereka akan mendapatkan penghasilan dari desa itu sendiri. Tidak perlu untuk merantau. Iya, sekarang banyak pemuda-pemuda yang mungkin ya, mempunyai potensi yang luar biasa keluar karena hanya mencari pekerjaan. Harapan kita ke depan cukup mengelola desanya. Nah, bicara tentang peran DPRD nih Pak, sejauh mana dukungan kebijakan maupun anggaran untuk keberadaan desa-desa wisata ini ya? DPRD Kap Semarang mendukung sekali sebenarnya untuk peningkatan kepariwisataan di Kap Semarang dengan adanya mungkin dukungan lewat regulasi. Kita fungsi legislasi ya.
Kita juga dulu pernah ada Perda nomor 4 Ibu ya, tahun 14 itu ya. Kemudian juga sekarang juga sudah selesai rencana induk kepariwisataan pariwisata di Kabupaten Semarang Semarang yang insya Allah akan dibahas tanggal 14 sampai 16 ini. Ini secara regulasi. Dan mungkin juga kita juga sangat mendukung adanya upaya-upaya aturan tentang mungkin kebijakan tentang UMKM juga yang terkait dengan desa wisata. Kemudian juga terkait dengan dengan dukungan kita terhadap yang penganggaran, kita selalu mendukung penganggaran terkait dengan mungkin adanya pelatihan-pelatihan. Harapan kita ada pelatihan tentang dasawisma. Pok Darwis. Kemudian juga perlu adanya pelatihan tentang pemandu wisata, itu perlu sekali. Dan yang paling tidak kalah penting itu pelatihan tentang manajemen pengelolaan desa wisata. Ini yang perlu kita tekankan. Jadi selama ini kadang kita awalnya giat, semangat. Tetapi karena kita kemampuan manajerialnya tentang wisata nggak mampu, ya kadang-kala hanya obrol belara. Ada yang mungkin sekarang luar biasa, berjalan sekian tahun. Ada ya seperti itu ya. Saya sendiri merasakan saat jadi kepala desa Mas ya. Itu semangat setahun semangat. Kita dulu ingin memadukan ada wisata religi, wisata industri. Kita kan juga harapan kami nanti juga lewat dinas pariwisata bisa ada paket-paket wisata. Mungkin ada bandetor, ada tudator yang mungkin lebih ke arah nginap di tempat kita, gitu loh Bu, yang nginap kita. Jadi luar biasa kalau kita bisa seperti itu Bu. Jadi nanti sudah ready. Iya, promosinya lewat Ibu lah, lewat pariwisata. Nanti rakyat akan merasakan itunya. Benar. Ini tahu betul karena mantan Kades. Oh iya, ini bersama Pak Mariadi itu saya tahu. Ternyata. Iya, saya jadi kepala desa 11 tahun. Cukup paham lah ya. Iya. Saya ke Pak Mariadi nih. Pak Mariadi. Pak, bicara LARP ini kan luar biasa Pak, potensinya kan. Ya, saya keluar. Saya 2 kali keluar Pak. Wah, itu ada embung Sebligo itu Pak ya. Terus kita bisa naik ke atasnya, lihat pemandangannya cukup indah. Ini di kaki Gunung Ungaran ya. Kemudian ada Curug Indrokilo kalau nggak salah. Dan setiap minggu hari pasaran tertentu itu ada pasar kuliner tradisional lah di situ. Nah, sebenarnya daya tarik utamanya apa Pak yang ditonjol? Jadi begini, pertama saya bicara desa wisata dulu. Jadi kadang orang-orang atau desa-desa mempunyai satu spot wisata, itu sudah rame-rame deklarkan menjadi desa wisata. Nah, desa wisata kami ini paketnya yang utama itu sebenarnya kita punya brand yang namanya Pulang ke Rumah Nenek. Pulang ke Rumah Nenek. Jadi bukan spot pasar kuliner, bukan spot di kolam renang, itu bukan. Tapi desa wisata kita ini adalah Pulang ke Rumah Nenek. Bagaimana kita menangkap ya orang-orang yang bernostalgia. Misalnya seusia saya yang dia tinggal di Jakarta, tinggal di Surabaya. Kemudian dulu dia punya rumah induk katakanlah di Semarang ya. Rumah induk di Semarang sudah kena gusur. Mereka pengen ngumpul saudara gitu. Itu bisa ambil paket di tempat kami. Kami siapkan homestay. Dari Lebaran pun ramai yang nginep, dari beberapa keluarga itu kumpul. Bahkan kalau saya lihat mereka kan bawaannya itu sudah mobil-mobil mewah ya. Mungkin perhitungan saya, dia nginep di hotel bintang 5 aja mampu. Tapi dia malah pilih di desa wisata kami ini tujuannya apa? Karena dia pengen mengenang masa kecilnya bersama saudara-saudaranya. Hidup di sewa rumah homestay kami, kemudian anak-anak mereka itu pada ngumpul tidur di depan TV, kemudian yang cewek-cewek ini pada masak, yang laki-lakinya itu mengeksplor ke kebun, ada tanaman sayuran apa, mereka petik untuk dimasak barengan gitu. Nah, itu paket wisata kami andalannya adalah Pulang ke Rumah Nenek. Ya. Jadi kerinduan akan kampung halaman itu bagi orang kota difasilitasi Pak ya? Iya, betul. Iya. Dan ya apa yang disajikan mungkin otentik ya, apa adanya, tidak dibuat-buat ya, justru itu. Jadi apa adanya yang masih ada di situ, termasuk misalnya kami kebetulan ada pasar jajanan desa, itu adalah kami bawa nuansa nostalgia di sana. Kemudian bagi anak-anak
Gen Z itu kami perkenalkan bahwa nenek moyang dulu itu punya seperti ini kan itu. Baik. Jadi pernah kok sahabat kami misalnya di sini saya sebut nama aja Pak Maskur itu dulu waktu jadi kepala dinas itu kebetulan kunjungan ke tempat saya itu bukan kunjungan kerja tapi berburu kuliner. Ketika makan salah satu menunya namanya sego tonjok dengan apa itu menu utamanya itu kan gudeg tapi yang terbuat dari pohon kates yang sudah tua, pohon pepaya. Pohon pepaya, ya. Beliau itu makan sambil nangis. Kemudian lihat saya jalan itu tepuk pundak saya. Waduh, kamu itu. Lah kenapa? Saya teringat masa kecil saya itu dikasih makan ini sama ibu saya kangen ibu saya temukan di sini. Itu kan menyentuh hati kan. Betul. Akhirnya kan berlengganan. Jadi barang-barang sepele apa yang ada di desa otentik oleh orang-orang tertentu itu akan dirindukan. Nah itulah yang kami tangkap di Desa Wisata Lerep. Oke. Kemudian sejarahnya dulu membangun Desa Wisata Lerep ini seperti apa Pak? Ini dari inisiatif warga sendiri atau mungkin dorongan dari pemerintah? Jadi Desa Wisata Lerep itu mendeklirkan diri sebagai desa wisata itu dari unsur ketidaksengajaan. Justru mana? Unsur ketidaksengajaan. Waktu itu kita sebenarnya kan ada problem-problem lingkungan ya. Pertama, problem lingkungan yang pertama itu kita ada di lereng Gunung Ungaran. Warga kami yang berbatasan langsung dengan hutan lindung, mereka punya mata pencaharian utama itu apa? Mengeksplor hutan lindung, nyari kayu bakar, buat areng, berburu flora dan fauna kan. Ini masalah buat kita. Kemudian masalah berikutnya, mereka itu piara hewan ternak, ya, sapi perbanyak di sana itu. Waktu itu ya, di tahun 2007, karena kebetulan saya menjabat kepala desa 2007, saya amati betul bahwa mereka itu sapi-sapinya itu jadi satu huniannya. Huniannya jadi satu. Ruang tamu itulah kandang sapi kan. Apa yang terjadi? Ternyata urinnya itu kececeran kemana-mana. Dan kebetulan di Desa Lerep ini kan setiap dusun punya sumber mata air. Nah, ini ternyata mencemari sumber mata air yang di bawahnya. Lah itulah timbulnya konflik. Wow, timbul konflik. Nah, akhirnya kami temukan solusi waktu itu. Ya sudah. Kita membuat program yang pertama kita buat namanya di sana bangun dulu di Dusun Indrogilo itu adalah lokalisasi. Lokalisasi ini adalah lokalisasi hewan. Ya. Bukan lokalisasi yang itu. Lokalisasi hewan. Nah, lokalisasi hewan. Jadi begitu ada pemicu mau konflik mereka kan gampang. Jadi kalau ada unsur sebab akibat itu menggerakkan massa itu gampang. Tapi kalau mereka nggak ada sesuatu itu program baru pasti dianggap aneh-aneh. Tapi kan daripada ini ada benturan, ini ngotori lingkungan dan sebagainya, mereka searahkan untuk lokalisasi. Ada tanah desa, kemudian kita perdeskan, masuk mereka di situ. Kandang-kandang kita buatkan di situ, gotong royong dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi di sana akhirnya dari problem-problem itu ngumpul di situ, kemudian ada lagi yang namanya, kotorannya jadi banyak banget. Nah, waktu itu terus muncul ide kita buat biogas. Nah, biogasnya itu kan kapasitasnya besar. Akhirnya kita alirkan ke warga-warga. Jauh sebelum ada gas melon kan itu. Nah, kemudian datanglah karena saya ini berusaha warga yang nggak punya sapi, saya carikan koneksi teman-teman. Siapa yang punya duit? Tolong invest dong, belikan sapi ini warganya. Nah, akhirnya dia datang ke situ. Nah, datang ke situ ternyata ini adalah beliaunya itu LSM lingkungan. Diperhatikan betul ini. Ini seperti itu. Ini kok kejadiannya kok bagus banget mempertahankan hutan lindung, kemudian kotoran sapi jadi biogas. Dan akhirnya dikaitkan dengan lingkungan alam. Akhirnya dia itu nulis saya dibuatkan blogspot ya, karena waktu itu saya gaptek, saya nggak kenal teknologi, karena saya itu biasa orang lapangan ya. Dibuatkan blogspot berbahasa Inggris, di-share ke teman-temannya. Nah, yang pertama kali datang itu LSM lingkungan dari Jepang, namanya Friend of Earth, datang sana. Tidur di rumah saya, kemudian dia melakukan penelitian dan sebagainya, terus berikan rekomendasi. Kemudian dari EJIZ Jerman kan gitu. Nah, kemudian bulan berikutnya datang lagi membawa rombongan, nggak mudeng.
terus lokal, ada pramuka, melakukan penelitian ada di situ kan gitu, sampai nginep, kemah dan sebagainya. Waktu itu saya handle aja, karena saya sebagai kepala desa, tuan rumah dan nggak ada paket-paket. Baru tahun 2015 datanglah Dinas Pariwisata nemuin saya di kantor itu. Pak, Lerep jadikan desa wisata. Saya nolak. Kenapa? Saya belum. Saya pantai nggak punya, candi nggak punya, pemandangan juga nggak begitu bagus. Jadikan desa wisata, apa yang bisa saya banggakan kan itu. Terus saya dicekoi terus sama Dinas Pariwisata sampai kalau ada dulu namanya ya studi banding atau belajar kemana saya diajak. Ya itu tujuannya mungkin otak saya mau dicuci. Membrainwash. Oh ya, membrainwash dicuci loh. Ditunjukkan loh desa wisata seperti ini. Saya diajak ke Bandung. Dia diajak ke Bali, tapi bukan Bali bukan di spot wisata, tapi di desa wisatanya kan gitu. Akhirnya saya pulang itu cuma ngambil kesimpulan. Lah nak kok yang ngono kuwi kan yo nggonku wis sudah ada gitu. Yo iso. Oke, saya jadi desa wisata kan itu. 2015 dia sekali jadi desa wisata kan. Jadi nggak punya objek macam-macam misalnya gardu pandang, spot selfie, nggak ada. Alami aja itu. Sudah. Ya. Berarti ini awalnya dari problem malah ya. Iya, dari problem malah jadi potensi yang kita besar, kan terus punya taktik. Kalau ada masalah, itu akan kita rubah jadi berkah. Nah, itulah jadi sejarah. Habis itu saya ditempel terus sama Dinas Pariwisata, diajak pelatihan, diajak kemana. Saya waktu itu belum berani ngajak warga. Saya sendiri tak tandangi. Saya pernah jadi latih pemandu, mulai homestay, tata kelola desa wisata. Pokoknya tak tandangin aja dulu, saya ngeliat dulu. Karena mau ngajak orang ini juga tantangannya gampang-gampang susah. Begitu, oke saya merasa yakin, saya ajak orang-orang untuk desa wisata. Apa komentar pertama dari tokoh-tokoh agama? Lerep digawe desa wisata apa? Bandungan mah pindah kene. Waduh ini tantangan berat. Iya itu hal yang wajar sebenarnya ya. Mindsetnya kan Jangan seperti itu. Nanti kita akan ke situ. Iya. Nah, kemudian berarti konsep desa wisatanya sendiri apa, Pak? Lebih ke ekologi, budaya atau apa? Menjual petualangan tadi atau? Ya menjual petualangan. Berarti gabungan. Karena di dalam petualangan akhirnya kan jadi paket. Berikut mereka datang, dan kita sambut dengan budaya dulu. Welcome day. Kemudian kita kasih minuman-minuman yang khas desa, ada telang, ada wedang polo, ada kopi, teh daun kopi, macam-macam apa yang ada di lingkungan, apa yang selama ini mereka buang tetapi bisa bermanfaat, akhirnya kita manfaatkan. Nah, jadi mulai dari budayanya, kemudian makanannya, kemudian mereka setelah itu kita inapkan di rumah warga, kan itu, inapnya di homestay, kan itu. Nah, kemudian mereka melakukan atraksi-atraksi apa yang ada di masyarakat waktu itu. Jadi kita nggak buat, karena hari itu besok pagi misalnya ada orang petani membajak sawah, ya mereka ikut ke sawah untuk membajak sawah. Kan itu. Hari itu kebetulan ada panen jagung, ya mereka ikut panen jagung. Kan itu. Jadi apa yang sedang ada di desa itu menjadi paket. Kan gitu. Ya. Bu Wiwin, sejauh mana dinas ini melakukan pendampingan, membantu mengajari SDM-nya warga desa ini, dan mungkin yang tidak kalah penting mungkin membantu promosi desa-desa wisata ini? Kalau banyak ya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata itu ada hibahnya, ada juga. Kemudian pelatihan-pelatihan bervariasi calonnya, saya menyesuaikan dengan anggaran dan ada yang 100 juta, karena itu juga ada bantu dari kabupaten, ada dari kita ajukan, ketika tidak dapat dari kabupaten kita juga bisa mengajukan ke bantu provinsi juga gitu. Dan kebetulan juga ada yang CSR juga kan ada. Itu kemudian pelatihan itu peningkatan kualitas SDM itu ada tadi yang kalau homestay itu. Kemudian di Kabupaten Semarang ini homestay-nya itu homestay yang bukan homestay kunci ya. Gitu. Jadi udah berinteraksi dengan kita. Ya, dan itu tidak hanya di Lerep saja. Ada di Samirono, ada di Nogosaren gitu. Bahkan kalau di Nogosaren itu ketika event Festival Telomoyo itu satu kampung
dipakai semua itu. Nah separuh, jadi sudah kita adakan pelatihan ya bagaimana itu. Jadi tidak hanya anggarannya, tetapi juga ada pelatihan pengangkatan kualitas SDM. Kemudian kalau promosi kan mereka itu ada dari dinas itu ada Jadista ya Pak. Ada Jadista, ada kemudian bisa di IG kita, ada TikTok juga, ada promosi kita kebetulan selain, karena sebenarnya kita kadang promosi itu tidak bisa hanya orang kadang pengen ngelihat gimana sih orang mempromosikan juga ya. Kadang ketika kita ada promosi ke daerah lain itu, saya bawa desa-desa wisata mana nih bergantian untuk coba, kayak kemarin ada di mana Bojonegoro sama Tuban gitu juga ya. Mereka antusiasnya, oh iya besok kita kalau bawa anak mereka jadi pada paket-paket wisata ke desa-desa itu sudah ada, mereka pada punya, oh iya besok liburan ini saya, karena setiap desa wisata itu punya kekhasan sendiri ya. Kayak ini kalau khusus untuk Arab ini dusun-dusunnya sendiri sudah dia punya potensi yang luar biasa, dijadikan satu gitu. Ada yang hanya beberapa mungkin tidak menyeluruh satu desa, ada yang hanya di dusunnya, tapi itu kita sudah ready semua karena ada pelatihan-pelatihan pendampingan dari kita, dari Dinas Pariwisata, dan selalu kita honest juga ya, supaya tidak, artinya ketika dilatih ya memang tantangannya itu ya namanya memang harus ada yang tapi saya lihat itu orang banyak. Menggerakkan orang banyak itu nggak udah, tapi kayaknya tuh yang lebih bagaimana itu bisa untuk sustain itu malah justru ketika anak mudanya yang dilibatkan. Iya. Kalau anak mudanya ikut di dalamnya itu akan beda ya. Nah, mereka akan berkreasi dan mereka akan juga mereka tadi itu supaya tidak, kata Pak Umar, wah biar tidak pergi keluar, karena mereka sudah begitu ngerti, oh ya saya ternyata ini bisa menghasilkan nih gitu. Nah, ya jadi Bu, lalu ada program nggak sih? Kan ada kategori-kategorinya desa wisata, ada rintisan, berkembang, terus maju gitu ya. iya. Gimana caranya, ada program nggak misalnya yang rintisan ini kemudian jadi berkembang, yang berkembang jadi maju? Itu ada kriterianya dan kita sudah ada dari provinsi, jadi ada jurang-jurisnya, dari semua kriterianya itu ada, kita adakan penilaiannya itu bukan dari kita aja ya, bukan dari dinas saja, juga melibatkan dari praktisi, kemudian dari pendidikan juga. Jadi kita adakan setiap setahun sekali ya, jadi untuk mengevaluasi, karena tadi udah disampaikan, nah ada juga kan yang kok tadi katanya bisa jadi ini yang kemarin berkembang sekarang sudah maju, ada yang maju ternyata ada yang berkembang tetapi stuck hanya di sana itu aja atau gitu ya. Tapi kalau yang sudah berkembang untuk menjadi maju, harapannya sih ke depan sudah ada yang bisa mandiri gitu ya Pak ya. Cuman gitu, harapannya ke depan sudah ada yang mandiri. Sementara ini masih ya ini calon mandiri ini. Ada sebentar lagi calon mandiri. Iya, ini calon sementara. Semua sudah maju, ada 9 yang maju itu sebenarnya sudah sustain, tapi butuh satu pas lagi untuk bagaimana bisa mandiri, karena itu terkait SN. Nah, kemudian Bu Wiwin, dengan banyaknya bantuan dari pemerintah ini, mungkin kan banyak desa yang antusias mengajukan diri menjadi desa wisata begitu. Nah, syaratnya sebenarnya apa nih? Kalau belum banyak tahu kan, kalau apa kata bisa asal langsung. Nah ya kata Pak Maradi tadi, tidak selalu harus punya daya tarik alam dulu, tapi bisa dari pemberdayaan warga dan sebagainya. Ya, ada nanti ada keputusan bupatinya dong. Kalau enggak ya nanti ya gimana? Bahwa ini harus dilegalkan. Iya, artinya legal. Mereka yang ada 85 itu sudah ada ya keputusan bupatinya. Jadi ada mungkin tim penilai dulu yang mengecek ini sudah memenuhi. Iya, jadi kayak ini juga sudah ada antrian nih. Saya pengen mengajukan ya, tapi kita harus disahkan
itu dari bisa jadi saya harus cek dulu nih, benar nggak kayak dikatakan desa wisata gitu. Jangan-jangan jangan hanya kepentingan pribadi, kan gitu nggak bisa ya Pak. Ingatkan ya, kepentingan pribadi atau tiba-tiba punya ide pribadi tapi dianggapnya desa. Nah itu nggak bisa, karena di situ harus ada yang terlibat, Pokdarbisnya juga terlibat, bagaimana sih. Jadi gitu, nggak terus asal wah saya ini kalau gitu ya. Oke, ada di yang tadi itu di 2015 itu masih 55 desa wisata dan sekarang 85. Saat ini 85 di 2024 ini. Yang antreannya ada berapa? Banyak juga. Antriannya itu kemarin kalau nggak salah masih ada sekitar 11 kemarin sudah diambil 7, berarti masih 4 yang belum. Ya, karena ya harus kita ketika ini sudah di akhir Desember kemarin itu sudah keluar SK-nya, mereka baru maju dan mereka sendiri kan baru belajar sama desa-desa yang lain. Nah, harapan saya manakala itu desa bersebelahan dengan sebelahnya, jangan sampai terus produknya itu sama. Nah, itu kan kita harus karena kadang hanya wah aku mau mencontoh nih seperti ini, saya seperti ini, nggak bisa begitu. Justru kalau bisa sekarang itu saya ingin membuat bahwa saya punya apa, kamu punya apa dengan desa-desa yang lain, gitu. Jadi akan menjadi satu. Saya ke Pak Umar Sejadi. Pak Umar, kalau Dewan melihat mungkin turun langsung di lapangan juga, sejauh mana perhatian Pemkab khususnya Dinas Pariwisata ini terhadap pengembangan desa-desa wisata? Ya, kalau kami melihat dengan keterbatasan dana yang ada di Kap Semarang, itu Pemkab lewat Dinas Pariwisata sudah bagus lah. Artinya dengan keterbatasan dana mereka turun, mereka dengan membantu promosi-promosi, termasuk juga kalau kita merasakan bahwa mungkin keterlibatan kami secara penganggaran juga belum banyak ya Bu ya, belum banyak. Kadang paling kita meloloskan dalam hal mungkin promosinya, kemudian juga ada event-event yang untuk pariwisata yang untuk menjaring pengunjung. Tapi yang jelas saya yakin Kap Semarang tetap ke depan juga akan selalu mendorong semakin baiknya desa wisata yang ada ya, dengan keterbatasan dana, apalagi sekarang ya Bu ya. Ya, apalagi kalau sekarang 2026 ya 2026 luar biasa, kita harus itu dapat potongan yang luar biasa. Kita mungkin jujur aja untuk travel pusat kita terpotong 250 miliar. Mungkin termasuk mungkin di tempatnya Bu Iwin ya Bu ya. Semua pakai. Itu semuanya kena iya. Iya, tapi saya optimis optimis dengan semangat, bukan karena kepentingan. Ya. Jadi nanti kan kebutuhan tadi. Kalau kepentingan pasti akan selesai, udah selesai aja. Nah, bagaimana sebenarnya idealnya pendampingan yang harus dilakukan Dinas Pariwisata ini terhadap desa wisata, baik ke SDM-nya maupun promosinya? Saya lihat kalau kita bandingkan adanya 85 desa wisata yang ada, ya itu kan SK Bupati nomor 500.13 ya, itu tahun 2024 itu dibandingkan dengan jumlah tenaga di Dinas Pariwisata itu benar-benar sangat nggak sebanding gitu. Ya. Tetapi makanya kita mungkin lewat penganggaran dikaitkan dengan adanya pelatihan-pelatihan tadi. Ya, mohon ke depan mungkin dari Dinas Pariwisata lebih mengutamakan adanya pendidikan, pelatihan terkait dengan mungkin Pokdarbisnya, SDM-nya kita kuatkan sekali. Tanpa itu mungkin menggantungkan pendampingan langsung turun ke bawah, tidak cukup lah tenaganya seperti itu. Iya, jadi ya kasihan lah Bu ya untuk masyarakat. Nanti tujuan yang begitu mulia tapi hanya kita
kadang-kala kita seperti Pak Mariadi kan ingin meraih bulan tapi kita cebol tadi Mas, ya. Nggak akan sampai nanti. Oke. Kemudian kan meskipun jumlahnya semakin bertambah nih desa wisata, tapi kan ada juga yang kemudian menurun. Misalnya apa ya? Di awal pembukaannya sangat gebyar gitu, mungkin 3 bulan pertama banyak wisatawan yang datang. Kemudian lambat laun kan karena apa ya, kurang bisa memanage pengelolaannya, kemudian sepi dan apa ya, kemudian dalam tanda kutip hanya menjadi papan nama desa wisatanya, mati suri begitulah. Mencegah hal-hal seperti ini sebaiknya gimana? Kalau kami itu ingin adanya sistem apa ya, kakak asuh dan anak asuh tadi. Artinya desa-desa yang seperti Pak Mariadi, desa mandiri, desa maju, itu punya kewajiban mendidik adik asuh. Nanti apa beban dari dinas agak terkurang. Iya, ya punya kewajiban untuk itu, untuk melatih yang lainnya, jadikan narasumber dan sebagainya itu kan luar biasa. Artinya apa? Nanti kan ada praktek lapangan langsung, autentik lah pokoknya. Jadi saya yakin kalau nanti dinas hanya mengandalkan tenaganya aja nggak akan mampu untuk itu. Dan forum komunikasi. Iya, termasuk ketegasan Bu. Tegas saja kalau memang mereka yang hanya dulu mengajukan, ternyata di tengah jalan mereka hanya abal-abal saja, ya putuskan, dikat saja. Dikat, daripada nanti dana ke sana kan tidak jalan. Ganti yang lain. Iya, membantu yang lain, merintis yang lain. Iya gitu. Ada kok banyak kalau saya lihat tuh hanya karena kepentingan kepala desanya, mereka ingin jadi desa wisata, mungkin dapat bantuan dan sebagainya tuh banyak Pak Mariadi. Kalau kita mau jujur aja banyak. Pak, kemudian kan apa? Gimana cara biar nggak apa ya, dengan antusiasme yang tinggi tadi misalnya berlomba-lomba mengajukan, kemudian apa ya, kalau nggak boleh dibilang memaksakan diri dengan apa, potensi yang terbatas, kemudian tadi seperti yang dibilang Pak Mariadi, letaknya berdekatan tapi daya tariknya yang mirip-mirip gitu. Kalau gardu pandang misalnya gardu pandang semua gitu, ini kan juga apa ya, kurang ada diferensiasi, nanti juga wisatawan bisa bosen gitu. Nah, untuk mencegah ini, Ya sebenarnya itu kan kita kan banyak potensi alam yang berbeda toh. Potensi yang mungkin dimiliki masyarakat bisa kan berbeda. Ya termasuk mungkin dari Ibu tadi kan disampaikan bahwa mungkin harapan ke depan juga seandainya pun ada desa yang bersebelahan yang mereka mungkin juga mau mengajukan wisata, kita lihat apa yang akan mereka suguhkan. Kalau memang juga nanti nggak menarik dan juga mungkin sudah ada di tempatnya yang lain, ya kita stop dulu. Ya, kecuali mereka bisa menampilkan suguhan yang memang belum ada di tempat lain dan menarik. Gitu. Ini Bu, termasuk mungkin ya di sisi promosi itu ini hanya di luar ini sedikit. Kita juga, saya kemarin kedatangan dari DPR Bali Bu. Mereka terkait dengan Kap Semarang. Benar kata dengan Kap Semarang. Dan makanya kan pesen nanti kapan Ibu promosi di Bali. menarik. Iya, menarik. Sini, ya. Iya. Pak Mariadi, nah ini mau to the point Pak ini. Dengan potensi yang besar nih, banyak wisatawan yang datang, berapa sih Pak penghasilan yang masuk ke kas desa ini Pak? Kalau boleh kira-kira itu Pak. Jadi gini, jadi desa wisata dan spot wisata yang ada di desa itu beda ya. Desa wisata itu lebih banyak di Pokdarwis ya. Ya, tapi dari spot wisata ini lebih ke BUMDes. Nah, LERP itu yang maju itu adalah yang di Pokdarwis. Ya. Karena di Pokdarwis itu saya sebut wisata tanpa modal, yaitu tadi misalnya spot selfie misalnya ada bule yang lagi datang, kemudian warga kita itu pulang kok bawa kayu bakar, pikul gitu. Bule itu kita ajak angkat kayu, kemudian dia merasa kehausan, di situ ada kelapa yang pendek, nggak terlalu tinggi, kita kasih tantangan, berani nggak petik kelapa kan itu kan. Nah, sehingga kalau ditanya penghasilan, bukan seberapa besar yang akan masuk ke
kas desa. Kas desa. Tapi seberapa banyak warga yang terima bagian income ini. Jadi konsep kami ini adalah meningkatkan pendapatan warga. Nah, kalau yang dikelola oleh BUMDes itu meningkatkan pendapatan desa. Nah, kebetulan LEREP ini dua-duanya. Kita punya yang dikelola Pok Darwis, kita punya yang dikelola BUMDes. Jadi pengelolaannya kombinasi Pok Kombinasi. Darwis dan BUMDes ya. Dan Pok Darwisnya ini core-nya semua adalah di BUMDes. Tapi semua koordinasinya ini leadernya yang ada di LEREP ini BUMDes. Dan ada di Pok Darwis. Di Pok Darwis, kemudian di spot-spot wisata yang lainnya, itu misalnya ada pasar kuliner Jajanan Desa, ada penanggung jawabnya. Kemudian di Embung, ada penanggung jawabnya. Kemudian di outbound Sikukusan, ada penanggung jawabnya. Dan nanti ke depan, ya tadi menyinggung pertanyaan yang di depan disampaikan dilempar kepada beliau, bagaimana diferensiasi paket yang ada dengan lingkungan yang lain. Kami ini sedang merintis nanti, karena Ungaran Barat itu kan punya potensi ya, jadi nanti ke depannya lebih ke kawasan ya. Ungaran Barat ini kan di tempat kami punya duren, nanti di Kali City punya kopi, kemudian di Keji punya budayanya seni, kemudian di Branjang itu punya gula arennya. Nah, bagaimana nanti kami paketkan kan itu? Misalnya kita coba rintis jeep yang ada start dari Embung LEREP, kemudian lari ke Keji, mereka akan disuguhi kesenian Jaran Tebok. Kemudian dia lari ke Kali City, kemudian dia menikmati Curug Lawe. Dari sana kemudian dibawa lagi jeepnya untuk ke Branjang, dia praktek membuat gula aren yang ada di masyarakat. Kemudian balik lagi ke LEREP, kita susurkan di kebun-kebun, karena kebetulan kebun durian yang ada di LEREP kita melalui SPT Embung ini, kita tahun 2019 itu tanam 3.000 durian. Dan duriannya itu adalah durian premium. Nah, jeep-jeep ini mampir aja ke kebun durian yang sudah matang. Mereka bisa transaksi. Nah ini semakin banyak varian-varian itu kita menjadi paketkan. Kan kalau misalnya kita contoh yang ada di Jogja ya, dia pakai mobil kuno. Kalau hanya satu desa, kurang luas jangkauannya. Tapi kalau kita bicara kawasan, misalnya jeep ini mampir ke desa ini semuanya siap. Nah, itu kita harapkan nanti kita sejahtera bareng, yaitu tadi semakin banyak orang yang akan menerima pundi-pundi itu. Bukan berkompetisi tapi kolaborasi. Ya, kolaborasi. Ini yang penting itu kolaborasi. Karena LEREP mungkin nggak punya Curug Lawe ya. Kita nggak punya Semerang. Mungkin kalau ke arah sana nanti kita ke Semerang, habis kalau ke arah kiri ya ke Semerang, kemudian kita naikkan puncak sampai Peromasan. Itu kalau dipaketkan nanti udah luar biasa itu. Saya itu sering naik ke Peromasan itu di sana cuma gara-gara kepengen apa? Masakan Mbah Tua yang ada di sana, sayur gori sama itu gereh, tapi dibakar di depan toko. Wah, itu bikin kangen. Nah, kalau itu diviralkan, jadi paketnya start dari LEREP, mampir ke Semerang, kemudian naik puncak ke Peromasan. Gua Jepang ada di sana, ini sudah bukan lintas desa lagi, sudah lintas kabupaten. Nah, ini kan wisata itu tidak mengenal batas administrasi ya. Kita mengenalnya semakin banyak kolaborasi, semakin banyak ngecer-ecer duit ke masyarakat, tujuannya itu mereka penghasilannya bertambah. Nah, bentuk nyata dari meningkatnya perekonomian warga tadi seperti apa? Misalnya dari yang semula mungkin kesejahteraannya kurang, sekarang sudah cukup mampu gitu. Ya. Jadi begini, kebetulan kalau desa itu kan kita itu dihitung juga, dipantau oleh Menteri Desa, namanya pakai Indeks Desa Membangun, IDM ya. Nah, di dalam komponen IDM itu setiap tahun itu kemiskinan berkurang berapa, keterlibatan warga miskin di sana ada berapa kan itu. Nah, satu contoh misalnya tempat kami yang kami inventarisir, dan kebetulan kalau sudah ikut Jadesta itu jaringan desa wisata Nusantara, kita itu harus update, kemudian tersertifikasi setiap 4 tahun sekali. Ya. Jadi kalau di sekolah itu akreditasi, kalau kita sertifikasi. Nah, di dalam sertifikasi ini nanti akan muncul angka-angka, termasuk di Kementerian Desa yang selalu memantau indeks desa membangunnya itu berapa. Jadi LEREP ini bergerak. Ya, sebelum tahun 2007 kita termasuk desa tertinggal. Kemudian kita di indeks berapa ya, 68 atau sekitar 70 itu di
kita tahun 2019. Kemudian di akhir 2023 kita punya poin 80 kurang sekian, jadi ada nilainya itu kayak orang kuliah aja. Itu baru masuk desa maju. Baru di 2025 ini kita indeks desa membangunnya 82, sekian, ini sudah kategori desa mandiri. Nah, kalau sudah mandiri ini sudah kumplot. Artinya kan pergerakan itu kan bisa dihitung dengan angka. Nah, dampaknya adalah di situ. Kalau kita ngerinci detail dampaknya ke masyarakat, misalnya desa wisata ya di tempat kami yang punya homestay ini ada 63 orang. 63 orang. Kemudian yang punya angkutan desa wisata tergabung di dalam PSL yaitu Paguyuban Sopir Lerep. Ini ada 33. Kemudian Mr. Jackways ada gabungan tukang ojek itu ada 27. Kemudian pedagang ada 300. Kemudian pemandu itu ada 30. Kemudian yang tari-tarian itu ada 15. Kemudian yang seni kriya, kemudian macam-macam itu kan sudah ribuan. Sejahtera semua. Nah, jangan-jangan akhirnya kan sebelum desa jadi wisata, pelaku wisata semua sebelum warganya. desa wisata itu petani misalnya mau jual ketela, dia kan harus jual ke pasar. Ya. Tahu sendiri kan kalau jual ke pasar itu bergening kita apa? Ya, betul. Mesti kan dinyang sakarepe nara gelem go muleh. Wah, ngono lho. Ya. Sekilo 2.000. Wah, mboten entuk, Pak. Wis go muleh. Lah ya, petani kan bergeningnya kalah. Beda kalau kita di tempat wisata. Wisatawan jalan-jalan nginep ketemu orang panen tela. Telone pinten, Pak? Gangsal 1.000. Wah, tamune wis rasa murah wingi aku tuku ning kono 7.000, ning kene 5.000. Petani nih untung. Kemudian, nah itu apalagi kalau diolah sudah disajikan. jadi dampaknya itu. Misalnya Lerep ini kan desa buntu. Lain dengan misalnya Bergas Kidul desanya Pak Amar. Jadi kan dilewati wisata. Ya. Kalau Lerep itu kalau nggak menuju Lerep mau menuju mana lagi? Ya. Karena sana sudah hutan lindung. Nah, ketika mereka datang, semakin banyak orang yang berkunjung. Ono pisang seleh kene ngarepan ya payu, ono telo panen ya payu, pete ya payu. Nah, itulah membantu market mereka. Nah, ini kan kesejahteraan tidak langsungnya akan di situ. Semakin banyak orang yang bermain di Desa Lerep, semakin banyak produk-produk masyarakat itu bisa terbeli. Nah, kalau yang langsung tadi jasa-jasa itu tadi, ya yang ngojek. Karena kebetulan Lerep ini kan dikaruniai. Alhamdulillah kami itu bis besar nggak bisa masuk. Nah, sehingga kami punya angkutan pedesaan yang dikelola itu PSL. Jemput kadang di rumah dinas bupati, tamunya parkir di sana, kadang di terminal Ungaran. Sekarang yang baik hati itu muncul jaya, dia nawarkan diri. Kalau ada tamu, Pak, taruh sini aja bisnya. Nanti biar jemputnya dari sini. Mungkin kan bareng dia promosi juga, kolaborasi. Jadi apa sebenarnya kuncinya, Pak, untuk tetap bisa untuk tetap bisa relevan sampai saat ini? Wisatawan yang datang tetap banyak, gitu. Tidak anget-angetan, kemudian salah pengelolaan, kemudian mungkin banyak desa-desa wisata lain yang juga ingin belajar itu. Jadi gini, prinsip itu sebenarnya sudah hukum alam. Ada gula, ada semut, kan gitu. Itu satu. Jadi, oke, ini pemberdayaan masyarakat. Jadi jangan sampai kita itu masyarakat itu tadi yang dikejar itu misalnya berapa pendapat desamu? Saya enggak. Berapa pendapatan masyarakatmu? Tapi kalau masyarakat ini pendapatannya bertambah tanpa disuruh, mereka itu sudah ngantri, Pak, saya ikut ya, Pak. Saya bisa ngelukis, saya tak Pak, saya bisa nari, saya tak gabung. Pak, saya bisa membuat ini, Pak. Buah naga kulitnya tak buat sambal, produknya tak taruh di situ ya. Karena apa? Ada gula, ada semut itu tadi karena mereka menikmati hasilnya. Beda kalau kita kejar pendapatan desa harus tinggi, mereka kerja bakti terus. 3 bulan itu sudah bosen mereka. Sudah berhenti. Ya, tapi ketika mereka itu bisa menikmati hasilnya tanpa disuruh, semuanya itu sudah otomatis. Karena ini ada gula di situ. Nah, kuncinya makanya itu pemberdayaan. Yang penting mereka itu penghasilannya bisa tambah, kan itu. Nah, mulai dari homestay-nya, dia yang selama ini Lerep itu ngontrak ke rumah nggak laku, nggak dekat jauh dari pabrik, kan gitu. Tetapi begitu ada desa wisata, ada kamar 1 dipakai sewa, lumayan loh mereka dapat income dalam semalam bisa 200.000 bagi orang desa itu sudah luar biasa. Lah itu kan income mereka.
Nah, kemudian itu tadi ke pasar kuliner kan mobil nggak bisa papasan. Akhirnya apa? Tukang ojek kan itu. Loh, biasanya kalau tukang ojek kan mangkal sana, ini ada wisata. Ya, mereka bisa dapat tambahan itu. Yang pedagang yang tadinya singkong itu kalau di parani bakul atau dijual ke pasar ya paling lakunya sekilo ya Rp500. Tetapi begitu ada pasar kuliner kita buat aneka getuk, kalau dikalkulasi sekilonya bisa jatuh 50.000. Dan itu artinya piye? Farm to the table ya. Hasil pertanian naikkan ke meja yang cantik, kita gabungkan dengan kesenian. Nah, income mereka otomatis bertambah. Nah, dari situlah alhamdulillah di awal 2025 kita diumumkan menjadi desa mandiri, artinya kemiskinan ini sudah teratasi, terkikis. Tetap ada, miskin itu tetap ada, tetapi paling tidak bisa berkurang, teratasi dengan adanya desa wisata ini. Jadi tantangan terbesar dalam manajemen desa wisata ini apa? Yang sering terjadi, Pak? Jadi gini, berarti yang paling penting itu komunikasinya yang matang. Karena apa? Kita melibatkan orang banyak. Berbeda misalnya Hotel Sitri katakanlah misalnya, ya. Dia rekrutmen orang itu sudah sesuai keahliannya. Tukang noto spray kamu harus lulus ini. Tukang bagian maintenance listrik kamu harus lulus ini. Tapi kalau desa wisata, kita itu ibarat kapal kero. Apapun yang terjadi, warga kita mau sekolah, mau dia mondok, mau dia alim, mau dia bajingan paribasan, semua harus kita tampung. Lah, tantangan terbesar adalah manage mereka itu. Ya. Bagaimana ini mereka bisa menyatukan pandangan, karena desa wisata itu kan peace community ya. Berarti memanage orang banyak, keterlibatan orang banyak. Nah, ini tantangan yang terbesar. Sehingga pendekatan, terus pelatihan ini sangat penting. Siap. Nah, sebelum kita lanjut obrolannya, disambit dulu kayaknya enak, Pak. Wah, mantap ini. Ini ada jajanan angkringan, ada jahe. Pak, aku sih jahe jangan. Ini kan gen ketetenanan kan sambil beli cendol. Nah, ini kan ketok alami. Oh, enak ini, Pak. Ini juga dari ngerep katanya. Nah, ini nasi itu, kucing dari ngerep. Oh ya. Dia saya itu dulu masih di bidang pangan ya dulu ya. Menang itu gara-gara dia punya ini, Pak. Daun kopi, pupus daun kopi, obrok-obrok daun kopi. Bu Wiwin, problem terbesarnya pengelolaan desa wisata ini kan mungkin pengen Mas Bondan mau. Pengelolaannya oleh warga ini, manajemen pengelolaannya. Kan ya, problem terbesar itu justru bagaimana untuk bisa, tadi sudah sama Pak Mariadi, bagaimana kita membuka diri, artinya gini, jangan ada konflik kepentingan gitu ya. Gitu. Disatukan dulu nih warga maunya apa gitu. Yang paling penting justru itu gitu loh. Karena kalau sudah itu tuh menggerakkannya gampang gitu loh. Jadi kan makanya diambil sisinya. Kamu kepentingannya yang mana seperti apa, ini yang seperti apa. Jadi memang harus gitu. Kalau itu sudah merasa bahwa desa bisa merupakan kebutuhan, saya yakin oke. Oke semua lah ya. Iya, tapi kalau kepentingan paling datang habis. Selesai. Dan tentunya harapannya kan juga tidak hanya bertambah secara kuantitas, tapi juga kualitas desa wisatanya ini. Justru tadi itu kan sudah menaikkan bagaimana supaya bisa mandiri, dan kita ada itunya loh Mas, ada forum komunikasinya, kita sering ketemu ngumpul juga. Itu tadi makanya bagaimana kita itu ya, saya menganggarkan untuk bisa kumpul-kumpul bareng, biar mereka sharing juga. Di kamu ada apa? Ini bagaimana sih kalau kita menerima ya kayak gitu tuh, itu juga kan. Terus menyambung apa yang dikatakan Pak Umar tadi, Bu, apakah ada pendataan ulang nggak untuk yang macet di tengah jalan, yang mati suri ini, terus nasibnya gimana? Makanya kan itu setahun sekali kita SK kan Mas. Oh iya, jadi ketika tadi dikatakan 85 itu ada yang maju, ada yang berkembang, ada yang rintisan, itu tuh
karena kita sudah ke lapangan. Nah, kita sudah ke lapangan, jadi kan bisa jadi ada kan karena sudah ya tadi mungkin hanya untuk lihat sesuatu terus akhirnya mereka mundur. Karena sebenarnya tadi pokoknya intinya jangan karena kepentingan. Ya, hanya karena ya nanti akan terolah sendiri karena otomatis kita akan berkreasi, berkreasi. Oh ya berarti jangan kalau berpacu pada angka-angka terus ya selesai dia. Tapi kalau mereka itu sudah ya, mereka akan berkreasi bagaimana sih? Karena sebenarnya banyak juga bantuan kita supaya tidak tergantung hanya bantuan-bantuan. Mereka akan berkreasi, oh ya supaya punya nilai tambah seperti apa, bagaimana memasarkannya. Makanya kalau anak-anak muda sudah beda lagi. Desa bergerak, Kap Semarang maju. ada tagline-nya. Desa bergerak, Kap Semarang maju. Pak Umar, kira-kira apa yang bisa dilakukan warga desa Pok Darwis ini agar pengelolaan desa wisata bisa tetap berkelanjutan? Itu yang paling penting adalah konsistensi, koordinasi, kemudian juga membangun kebersamaan. Itu yang paling penting. Karena yang pernah saya alami itu, ketika Pok Darwis mulanya itu mereka hebat, kuat, awalnya bergerak bagus, kemudian tanpa adanya kebersamaan, koordinasi, ya lama-lama meretel itu. Ya mau nggak mau juga peran penting kepala desa itu pasti. Dan harus kreatif tentunya. Iya kreatif. Mengelola aset wisata. Iya termasuk inovasinya perlu selalu berinovasi itu. Menyesuaikan dengan tuntutan zaman lah. Yang nggak kalah penting menemukan potensi desa ini ya apa yang akan dijual ke wisatawan gitu ya. Iya. Itu sebenarnya nggak harus mewah ya. Enggak. Ya yang Contoh, apa yang iya. ada aja. Apa yang Apa ada adanya. aja. Apa yang ada aja gitu. Contohnya Ya kita kan di sana ada iya. bapaknya. Ketika musimnya tadi musim durian, Iya. datangkan ala durian. Ketika kita musimnya panen, kita musimnya tanam padi, oke lah kita ajak mereka ke sawah, tanam padi. Jujur aja ya, wisata manca itu di tempat kami, diajak kondangan aja seneng. Karena di sana nggak Iya, ada, Pak. karena ada resepsi gitu loh. Ada resepsi, dia kita briefing, karena di sana ada sound system kan dia nanti takut terganggu. Oh Iya. itu ada upacara pernikahan, ayo kita ikuti paket pernikahan. Ya, ya. Kan pakai temon dan macam-macam. Syaratnya apa? Kasih amplop, kasih namamu tulis, masukkan uang 100.000 nanti ke sana. Kita free makan. Dan bayar mau Pak ya mereka. Mau terus suruh nyumbang itu. Tamunya juga seneng. Iya, iya, iya. Misalnya adalah pas sono pugar rumah. Iya. Nah, pugar rumah kan kita gotong royong. Iya. Mereka ikut unik karena itu. Karena di negaranya dia nggak ada. Nggak ada memang. Yang penting itu dia itu yang di negaranya nggak ada di sini ditemukan. Dia ngikut bawa batu, bawa semen. Itu kan butuh kreativitas Iya. tadi. Jadi Justru apa yang itu kan kita nggak nggak model. nyangka bagi Kita mereka. ada yang Iya, ada benar. di desa itu paketkan aja kan gitu. Iya, iya. Iya, iya. Kreativitas. Oke. Nah, Bu Wiwin katanya mau ada festival desa wisata, ini mungkin bisa dipromosikan. Ya, itu sebagai salah satu langkah bagaimana langkah nyata ya, artinya bagaimana kolaborasi ini untuk bahwa kita itu punya beberapa potensi bagaimana ekonomi kreatif ini. Jadi ekonomi kreatif kan ada banyak, beberapa subsektor biar punya potensi sendiri-sendiri, biar jangan karena mereka kan merasa punya baju-baju sendiri-sendiri. Jadi ini desa wisata pengelolanya dikumpulkan semua. Ekonomi kreatif, festival ekonomi kreatif dan desa wisata. Jadi desa wisata menampilkan. Nah, di situ itu banyak manfaatnya kan, otomatis satu yang memang selama ini ada kita forum komunikasi, tetapi kan kalau kita kadang oh iya, aku ternyata kalau punya misalnya itu apa namanya gula aren. Kalau di sini kan punyanya Pak Mariadi pakai
kopi kletus ya Pak, kopi kletus, kopi kremus, kayak kopi dan itu. Tapi kalau bisa jadi di tempat yang lain dia nggak punya kopi, berarti aku adanya harusnya ini untuk cendol lah atau apa dengan kelapa mudanya dan itu. Jadi disitulah kita semakin tertantang karena melihat untuk yang pasti adalah bagaimana nanti itu akan muncul mereka itu menjadi biar bersatu padu, jangan pakai baju sendiri-sendiri. Karena memang di Kabupaten Semarang ini 17 subsektor itu ada semua. Dan kemarin itu ada sebelum ini kan rangkaiannya ada mural juga ya Pak. Nah, ada muralnya juga di tempatnya di Desa Lerep, di Desa Lerep. Oh ya, jadi supaya tempatnya juga oh ya di sini. Jadi ini sebuah kolaborasi bersama mewujudkannya. Jadi ini antar pengelola desa wisata bisa saling belajar. Saling belajar, saling melihat prakteknya dan saling karena sebenarnya itu mereka itu sudah supaya dia tambah ilmu ya, tambah ilmu bagaimana sih saya mengemasnya. Ada yang supaya kan tidak hanya contoh kan ada yang cuman apa ya tertentu saja gitu. Ada satu hal yang memang contoh di Nogosaren itu ketika festival itu homestay-nya rame gitu ya. Tapi ketika enggak mereka terus belajar dengan desa yang mana oh ya Desa Lerep itu tidak ada festivalnya, tetapi dia homestay-nya hidup terus. Oh, terus mereka kan punya ide, oh iya berarti aku biar hidup terus ini ada apa nih? Apakah aku nanti di setiap sebulan sekali ada kegiatan apa ya? Gitu. Jadi lebih supaya ya memang yang lebih bagus untuk sustain itu ketika lahir dari dirinya sendiri ya, dari dirinya sendiri tanpa kepentingan lain ya, itu mereka akan walaupun Lerep itu lahirnya di Sesar sama Dinas Pariwisata waktu itu. Iya. Tapi kan jadi dia paham dirinya sendiri gitu akan beda ya Pak ya. Iya, Tapi kalau nah supaya tidak ada proses. Tapi kan tiru-tiru. kan tahu mau nyesal wis saya ya. Iya, supaya nggak ada tiru-tiru karena Iya. ada. Jadi gini, sekarang ada ini yang ngetren lagi tinggi nih kan wisata religi. Religi itu menempati besar nih di Kabupaten Semarang. Ada yang datang ke dinas, Bu, tempat saya itu bisa dijadikan ini banyak orang yang datang. Karena ada makam. Ya, karena ada makam ini. Nah, tidak semudah itu. Kita harus karena kita harus menyediakan accessibility-nya dan sebagainya. Mereka tidak hanya berarti, tapi setelah mereka biasanya begitu ke dinas, Bu saya minta didampingi nih, bagaimana ini saya sebaiknya. Ya, ketika memang ada seperti itu, kita biasanya memetakan, oh ya di sebelahnya ada apa, gitu. Jadi bisa jadi bukan hanya tujuan, oh iya mengatakan ini saya desa ini wisata religi, enggak. Ada paket kemana, mampir kemana. Nah yang membedakan karena kalau di sini mampirnya dari dusun ke dusun yang dipunyanya Lerep. Ya. Nah kita banyak tidak ya desa ke desa aja nggak apa-apa ya Pak ya gitu. Pak Mariadi, gimana cara meyakinkan warga yang mungkin awalnya ada yang ragu dengan manfaat desa wisata ini? Tadi seperti yang dibilang, loh kok mau dijadikan desa wisata, mau Bandungan pindah sini, itu tadi loh Pak. Jadi itu tadi karena warga itu mindsetnya bahwa wisata itu hingar-bingar menurut kacamata mereka. Ya. Padahal yang namanya kesenangan itu menurut kacamata orang beda-beda. Beda-beda. Saya tinggalnya di gunung. Kalau saya main ke pantai itu senang. Mungkin orang Semarang yang dia hidupnya di pantai, kalau lihat gunung itu senang. Senang. Jadi apa yang kehidupan kita ya. Nah, kadang orang desa itu dia tidak sadar kalau punya pemandangan bagus, udara sejuk. Itu kan apa? Dia itu merasa ini biasa aja. Termasuk saya waktu itu untuk jadi desa wisata, saya kan didatangi dinas pariwisata, saya tidak langsung tangkap. Karena tidak percaya, kurang percaya diri lah. Ya. Tapi setelah pinjam kacamata orang lain, Lerep ini bagus kok. Kalau misalnya ada anak KKN di anak kota, itu jatahnya. Ini bagus Pak, ini lah.
bagus versi mereka. Tapi bagi kita yang tiap hari tinggal di situ, apa sih? Ya biasa. Engkong ini kan. Nah itu. Nah, itulah untuk meyakinkan warga kita berangkat dari itu. Kalau bahasa saya kita harus pinjam kacamata orang lain. Gitu. Nah, dan kuncinya lagi komunikasi dua arah itu penting. Jadi saya pakai falsafah timbangane rame ning mburi lebih baik rame ning ngarep. Jadi dari RT ke RT itu tak ajak diskusi. Kemudian khusus RT sendiri saya punya siasat waktu itu. RT kudu tak cekel saya. RT gerak bolos piye? Tak ajak rapatnya piye? Meeting on the bus. Jadi kita naik nyewa bis itu tujuan wis pokoknya sak paran-paran tapi kita rapat aja di bis. Ya. Aku nak turah waktu nggak dolan. Kan dia nggak bisa bolos. Iya. Nah, dengan masyarakat nanti kan. Tapi bahasa mau tidak mau dia kan. Itu sebuah ide yang bagus. Anak-anak muda itu saya ajak rapat pertama. Karena benar kata Ibu tadi. Bahwa kuncinya itu anak muda. Karena anak muda itu ternyata energinya sekarang itu hebat banget. Kita bisa terkenal yo gara-gara anak muda, karena dia mesti medsos. Saya kalau seusia saya kan gaptek semua. Nah, mereka itu. Nah, saya ngumpulkan anak muda itu kalau tak kumpulkan, tak panggil ke balai desa, mungkin yang hadir 20%. Tapi saya punya strategi akhirnya. Pertama, yuk kita kenali, kita di lereng Gunung Muaran. Siapa yang belum pernah naik ke puncak Gunung Muaran? Wah, ternyata 90% belum pernah. Ayo, tak ajak camping ke Gunung Muaran. 2 hari di sana. Terus nanti isinya itu menyadarkan ini. Dipahamkan mereka. Habis itu tak ajak ke Pantai Bandengan, nginep. Nanti dia jadi apa yang itu strateginya itu rapat kita itu serius seperti itu untuk. Nah, akhirnya mereka terus sadar. Akhirnya oh iya ya, kita punya potensi telah melihat orang lain ini. Nah, mereka terus bergerak. Jadi kuncinya memang harus ramai di depan. Pak, sampai mereka itu coro debat ayo ning ngarep. Pak, atraksi yang paling banyak diminati wisatawan apa Pak di ngarep, Pak? Jadi kalau wisatawan manca itu hal-hal yang tradisional yang misalnya sepele aja lah. Kita kan kalau misalnya mendengarkan musik terbangan karena kebetulan kan tempat kami itu kan warga Islam NU senengnya kita terbangan. Ngrungokke terbangan itu seneng ya. Mereka ikut terbangan, padahal sampai jam 1 malam itu ya. Terus nutuk lesung, dan itu. Jadi budaya-budaya yang mereka nggak ada. Sampai sepele, makan pakai tangan itu aja jadi atraksi. Karena misalnya yang dari Cina, Jepang itu dia kan makannya pakai sumpit. Makan pakai tangan aja kita tutorial. Sampai minum nyiglak kendi gitu kan. Nah itu kan tamu-tamu manca kan senengannya yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau yang domestik, karena sasaran kita ini adalah wisata, bagaimana kita memperkenalkan efisiensi, misalnya angkutan massal dan sebagainya ini, ada kita paket kerjasama dengan Transjateng. Jadi anak-anak orang kaya yang sekolah di Semarang itu kan nggak pernah naik angkutan umum. Kita perkenalkan dulu, naik Transjateng, kemudian kita bawa angkutan umum ke Lerep, dia habis Lerep itu tinggal dia mau ngambil apa nanti. Mau mewarnai gerabah atau nanti membuat kerajinan wayang dari suket dan itu. Nah, jadi paketnya paket semacam itu. Tetapi kalau yang nginap ini komplit, ada seninya, ada atraksinya, macam-macam. Apa yang ada di desa itu kebetulan kalau misalnya pas ada eventnya di desa kita gabungkan dengan event yang ada di desa. Kita sudah sampai di penghujung podcast. Nah, kita akan minta closing statement dari masing-masing narasumber nih untuk tema desa wisata kali ini. Dimulai dari Pak Umar, monggo Pak. Ya, kalau kami singkat saja biasa katakan tadi bahwa ketika warga desa mulai dengan desa wisata itu kita mau bergerak, insya Allah akan membawa kemajuan di Kabupaten Semarang. Jadi saya punya tagline tadi, desa bergerak, Kabupaten Semarang maju. Itu aja. Bu Wiwin, monggo. Ya, kalau kita sih ya intinya bahwa ketika kita memang sudah berkomitmen itu ya mari kita bersama-sama, dan anak-anak muda ini yang selama ini ya anak muda yang harus kita ini supaya tadi sudah kita evaluasi per tahun nih. Tahun ini ternyata ada yang sampai ulun itu kenapa? Karena ditinggal pergi gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi memang, tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita mengenali potensi kita.
Karena baju kita tidak akan pernah sama dengan baju sebelah-sebelahnya. Jangan karena hanya lagi in ini, gitu lah, lagi in homestay semua atau lagi in apa? Jangan seperti itu. Dan jangan lupa bahwa kita harus selalu kan ada forum komunikasinya. Diskusikan dengan teman-teman forum Pordaris. Baik, Pak Mariadi, nyuwun Jadi, closing statement-nya. Desa wisata itu kan yang paling banyak dijual itu kan alam ya. Ya. Ya, tapi kita falsafah orang Jawa dari dulu itu kan hamemayu hayuning bawono. Berarti kita melestarikan lingkungan itu, nanti lingkungan akan memberikan imbal balik dengan kita. Jadi ketika hamemayu hayuning bawono ini kita benar-benar kita pakai di alam desa, nah itu bonusnya ternyata kita lolos di sertifikasi desa wisata berkelanjutan, kemudian alamnya juga lestari, daya tariknya juga tinggi. Nah, untuk mewujudkan seperti itu, di Desa Lerep kita punya slogan yang namanya Guyub Rukun, Cancot Taliwondo, Saiyek Saiko Kapti, Maju Bareng Bangun Desa. Untuk mewujudkan itu, kuncinya adalah Guyub Rukun dulu. Tanpa persatuan, hal yang berat mustahil bisa diwujudkan. Siap. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber kita, Pak Umar, Bu Iwin, dan Pak Sumaryadi. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita, dan kita akan kembali di podcast parlemen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.